Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para orang tua, segenap tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, hadirin jamaah majelis taklim yang insya Allah selalu diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai taklim kita malam ini, sama-sama kita buka sekaligus kita kirimkan Fatihah ini untuk pengarang kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan dari Fatihah yang kita baca menjadi sababiyah Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Fatihah, mohon keikhlasannya kita kirimkan untuk para jamaah haji kita dari tanah air Indonesia, sekaligus seluruh jamaah haji yang ada di dunia yang sekarang sudah berada di kota Tanah Suci. Kita doakan wabil khusus jamaah Indonesia, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan sehingga pulang kembali ke tanah air dan diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan kupas malam ini ta'lim kita dari kitab Tanqihul Qaul. Al-Babusani wal Isruna fi Fadilati Tasbih. Bab yang ke-22, yaitu di dalam menjelaskan tentang fi Fadilati Tasbih, yaitu di dalam menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan membaca tasbih. Jadi tasbih itu kalau yang sering kita baca subhanallah, ya Pak ya, subhanallah itu namanya tasbih. Ada kalau dalam sujud apa tuh? Subhana Rabbiyal a'la wa biham. Tasbih bukan? Tasbih itu juga tasbih. Ketika kita dalam ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu juga tasbih. Jadi keutamaan membaca tasbih. Atau kalau orang lagi tahlil biasanya ada tasbih ya. Ada apa? Bagaimana? Nah, tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil
azim. Itu juga namanya tasbih. Atau misalnya ketika kita lagi jalan-jalan melihat kebesaran Allah dari ciptaannya, kita kagum ya Pak ya, maka kita berucap tasbih, subhanallah, maha suci Allah gitu. Jadi tasbih itu artinya mensucikan Allah. Makanya kalau habis sholat apa? Pertama, ilahi rabbi anta maulana subhanallah, 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 subhanallah 33. Terus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Nah, terus apalagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Nah, biasanya 33, 99. Nah, ditutup tuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, baru kalau mau doa ilahil karim antal karim boleh, atau alhamdulillahi rabbil alamin boleh ya Pak ya. Jadi kalau sholat 33, 33, 33. Ada orang yang ngomong, apa sih Ustaz masih 33 gitu, kayak pelit amat ya Pak ya. Maka dijumlahin Pak, setiap ibadah itu ada landasan hukumnya ya Pak ya. Jangankan di kita di Indonesia nih yang ahlu sunnah, itu di Arab pemerintahannya walaupun dia Wahabi, Bapak kalau ke Taif tuh kita sholat di musolahnya, men kan kalau di sono mah musolahnya bukan musola aja mah nggak ada musola ya, masjid gitu. Yang ada di musola cuma Indonesia doang. Jadi Indonesia mah ada masjid, ada musola, ada langgar, ada tajuk, ya. Apa namanya? Hah? Surau. Oh iya. Nah, jadi ada musola, ada masjid, ada musola, ada apa lagi? Surau ya, ada tajuk. Surau musola beda ya? Hah? Perasaan saya sama ya? Sama. Iya. Cuman istilahnya musola itu nggak boleh buat sholat Jumat, itu aja mas surau. Nah kalau di sana mah nggak ada musola, adanya masjid. Jadi di masjid itu Pak, di Mekah ya, di Mekah itu di Taif. Taif itu tempat Rasulullah itu hijrah waktu Nabi ditimpukin tuh ya. Jadi kalau orang umroh sekarang mah Pak ada plus Taif namanya. Itu naik kereta gantung dari gunung ke gunung. Gitu Pak ya. Dan di Mekah itu yang paling hijau cuman Taif. Paling Taif. Tapi kalau mau Bekasi mah jauh hijaunya ya Pak ya. Iya, kalau dia mah ada rumput aja udah hijau kan. Ada ini. Jadi dari gunung ke gunung itu hampir 1 jam 75 real. Kalau 1 lear kurang lebih 4.500 kali 75 berapa? Hah? Hampir 100, enggak sampai sejuta. Enggak, cuman 100 lebih ya. 400. Jadi 75 kalau ini aja 400 kurang 400 kurang. Itu hampir 1 jam tuh Pak. Itu di setiap masjid di situ itu ada bacaan di depannya nih zikir salat. Di antaranya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sayang kagak saya foto. Iya Pak ya. Jadi sama dengan kita juga sama gitu. Cuman memang kalau di Mekahnya, di Madinahnya memang mereka kebanyakan itu karena pemerintahannya Wahabi. Ya Pak ya. Jadi tapi bukan berarti sama kita nggak boleh, enggak, biasa aja gitu. Cuman pemahaman yang beda.
Jadi itu zikir subhanallah, itu paling enteng zikir ya Pak ya. Itu paling enteng. Nanti kita lihat. Wa anil Hasan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Imam Hasan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai Imam Hasan. Hasan dan Husain itu siapa? Cucu Rasulullah, dari putri beliau yang bernama Fatimah. Fatimah itu anaknya, ibunya bernama Fatimah, ibunya bernama Khadijah. Jadi istri pertama Rasulullah. Jadi Khadijah itu nikah dengan Nabi dalam posisi janda. Maka nikah sama janda sunnah ya Pak ya. Tapi jangan diingetin yang itunya mah ya Pak ya. Ya Pak ya. Sebelum Khadijah nikah sama Nabi, Khadijah punya suami pertama namanya siapa Pak? Suami pertama Siti Khadijah namanya siapa? Hah? Siapa? Namanya Khuwailid. Itu suami pertama jadi Siti Khadijah. Dan Nabi paling sayang sama Khadijah. Khadijah wafat, dimakamkan di Baqi. Dimakamkan di Baqi. Jadi di Madinah ya Pak ya, di Baqi ya beliau. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu. Kita lanjut lagi. Wa anil Hasan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun, barang siapa yang punya keperluan inda makhlukin, kepada makhluk Allah. Jadi kalau kita ada perlu nih, aneh ada perlu nih sama dia gitu kan, ada perlu nih gitu, fal yakim ala yaminihi, maka hendaknya dia berada di sebelah kanannya. Jadi kalau lagi perlu sama orang nih, kayaknya aneh perlu nih mau ngomong nih sama orang, ya Pak ya, sama ada keperluan, fal yakim ala yaminihi, maka hendaknya dia berada di sebelah kanannya temennya itu. Datang ini aneh mau ngajuin proposal ini buat masjid sama dia nih gitu ya Pak ya. Maka hendaknya berhenti di sebelah kanannya nih. Wal yakul hazihil kalimat, maka dia hendaknya berdoa dengan kalimat ini. Udah berhenti sebelah kanannya, doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya Pak ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fahuwa haqqur rabbi ma qala abdun illa qadallahu hajatuh, maka mudah-mudahan Allah akan mengabulkan hajatnya. Tuh, kalau orang lagi ada perlu sama orang ya Pak ya, maka hendak ada di sebelah kanan, dia berdoa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngomong sama orangnya begitu. Jadi di dalam Islam mah semuanya juga ada doanya biar urusan berhasil ya Pak ya, biar urusan berhasil gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingat banget gitu, kemarin lagi belum berangkat umroh yang kemarin itu ada jemaah, dia jadi bujang, apa ya, bukan bujang sih, apa karyawan lah kalau kata bahasa orang kantor mah ya, udah lama gitu. Saya bilang ente besok ikut manakib ya, gitu, minta sama Allah kita doa bareng-bareng gitu. Sampai ingat itu saya Pak, Rabu saya ngajar majelis taklim, dia datang, Kamis malam Jumat itu manakib Syekh Abdul Qadir Jailani.
Nah, namanya kitab Jawahirul Ma'ani. Kalau malam Jumat dari habis maghrib apa isya doang saya. Kecuali bulanan minggu pertama tuh zikir bareng-bareng tuh banyak ibu-ibu bapak-bapak. Minggu pertama tiap bulan malam Senin. Ceritanya datang gitu. Yang namanya orang kan apapun ketika kita ingin sesuatu kita boleh meminta kepada Allah sepanjang yang kita pinta itu emang untuk ibadah ya Pak ya. Datanglah tuh Pak ceritanya. Ini hakul yakin saya cerita apa adanya. Pas datang jam 6.20 habis sholat maghrib berjamaah datang kaula yayasan. Ditanya sama teman, tumben ente datang, saya pengen ikut manakib, pengen minta sama Allah biar berangkat umroh begitu. Ngomongnya begitu tuh. Emang saya dengar. Bacalah tuh manakib bareng-bareng, cuman Fatihah. Kalau manakib Bapak Fatihah aja. Pas besok tuh hari Jumat, ya Pak ya, ini Kamis Jumat, saya ditelepon sama bosnya. Assalamualaikum guru, umroh berapa, hotelnya apa, pesawatnya apa? Saya bilang umroh 29 Pak. Bu, pesawatnya Garuda, hotel bintang 5 karena ini lagi ulang tahun, lagi promo. Baik guru, saya daftarin 2. Buat siapa Bu Haji? Namanya ini. Allahu Akbar. Tuh yang ikut manakib saya telepon, ente besok diumrohin. Tuh kekuatan doa. Jangan remehin kita dari doa itu Pak. Jangan. Makanya doa itu ketika Allah kasih, Allah kasih. Ketika Allah belum kasih kita sabar. Jangan putus asa ngangkat tangannya. Ayo aja terus. Ayo terus. Makanya sering saya doa, mungkin Bapak nggak tahu artinya. Allahumma inna nas'aluka an tuballighuna wa ahlana bi Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wal Muzdalifah wal Mina bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala tabi'atin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka an tuballighuna, ya Allah sampaikan kami nih wa ahlana dan keluarga kami tuh bi Makkatil Mukarramah sampai ke Mekkah wal Madinatil Munawwarah sampai ke Madinah bila tabin wala masyaqqatin, kagak capek-capek gitu, kagak kepayahan, urusannya gampang ya Pak ya. Kalau udah ada doa itunya mah udah ada pondasinya tuh Pak ya Pak ya. Karena kita serajin apapun ibadah, kalau rukun yang kelimanya belum kita laksanain, kalau kita ada kemampuan, itu berarti kita belum sempurna gitu. Makanya doa itu yang penting. Nah tadi kita Fatihah buat orang yang berangkat haji. Kenapa? Karena mereka ngedoain kita di sono. Biar nyambung kita ngedoain di dia. Tuh. Insya Allah kalau begitu cepat sampai sononya. Amin ya robbal gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Jadi itu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, maaf. Dan orang yang mengucapkan subhanallah wa la yamutu, dia tidak akan mati hatta yara maq'adahu fil jannah, sehingga dia melihat tempatnya di surga. Artinya matinya dalam keadaan husnul khotimah gitu. Wa kadza fi riyadis sholihin, itu dijelaskan dalam kitab Riyadus Sholihin. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ma'alal ardi rajulun, tiadalah seseorang yang berada di permukaan bumi ini, zakarun, baik orang itu laki-laki
au unsa ataupun perempuan. Jadi yang disebut laki-laki ataupun perempuan. Tapi ada antara tengah-tengah itu, bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, itu yang ACDC. Nah, kemarin teman saya, bukan saya yang bawa. Ketika dari travel itu bawa jamaah, dia nge-share di grup, dia bilang, ini gambarnya laki-laki. Nah, Pak Ustadz yang ini kalau siang dia laki-laki berangkat umroh, kalau malam dia perempuan gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Nah loh ya Pak ya. Jadi dia umrohnya ikut laki-laki. Jadi dia laki-laki, kalau siang, malamnya dia perempuan. Dia taunya udah di sono gitu. Ya Pak ya. Kata teman saya bilang emang udah diperiksa gitu, nggak tahu gitu ya Pak ya. Tapi emang dia siangnya laki-laki, malamnya perempuan gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang memang ada dunia yang begitu, yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Itu yang sekarang lagi diprotes itu, musik apa sih namanya? Musik apa yang dari Inggris ya? Iya, bapak-bapak mah biasa dangdut, dia mah biasanya nggak tahu musik ini. Nah ya Pak ya. Tiadalah seseorang yang di permukaan bumi zakarun au unsa yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Orang yang sering zikir la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa ghufirat dzunubuhu walau kanat mislu zubatil bahri. Maka orang itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin ya rabbal. Jadi orang yang sering zikir la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwata illa billah. Yang sering ngucapin itu insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, jadi sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah itu bin Umar. Kalau orang Arab itu ya Pak ya, dia sama silsilah itu apal. Makanya kayak Wali Songo, Sunan Ampel. Lantas kalau kita ziarah ke Gunung Jati, nasabnya Pak sampai ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan ke sono kan? Sunan Gunung Jati sampai ke sana. Ya Pak ya. Sampai ke Rasulullah karena ibunya Syarifah dia. Ya Pak ya. Ibunya nih Sunan Gunung Jati. Kalau diliteraturin ke sejarah lagi, dia sama Prabu Siliwangi masih satu satu garis keturunan. Ya Pak ya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau baginda Rasul, tiadalah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ghufirat anhu khotoyahu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim wa subhanallah walhamdulillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi bi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdihi, nih Pak, yang berzikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi mi'ata yaumin. Jadi tiap hari itu kata beliau baginda Rasul
fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. 100 kali. Cuman putaran tasbih 100 kali. Ay walau mutafarriqatun, walaupun ngucapnya itu, zikirnya itu pencar-pencar yang 100, enggak mesti langsung 100. Kalau 100 dibagi 5 berapa Pak? 10 ya? 20. Berarti zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20, 20. Ya Pak ya? Sehari semalam. Bisa juga sehari itu langsung 100. Kata beliau baginda Rasul, hatat khotoyahu wa in kanat mislu zubadil bahri. Allah akan hapus dia punya dosa sekecil apapun dosanya. Mislu zubadil bahri, walaupun tuh sekecilnya seperti buih di lautan. Buih itu busa yang walaupun dosanya sekecil busa di lautan, kalau dia zikirnya subhanallah wa bihamdi mi'atun fi yaumin, 100 kali tiap hari, Allah hapus dosanya. Walaupun dia punya dosa kelihatannya kecil banget, dihapus oleh Allah. Masya Allah. Apa kayak begitunya istimewanya ya Pak ya. Makanya kita kalau lihat ngaji ini, jangan kita merasa amalia kebaikan kita kayaknya paling banyak. Belum tentu ya Pak ya. Belum tentu yang pakai udang-udang itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang sholat di belakang loh ya Pak ya. Belum tentu itu, belum tentu gitu. Makanya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran buat kita. Zikirnya mah enteng tapi pahalanya besar banget. Kelihatannya biasa aja. Bahkan kalau almarhum almakulah Kiai Haji Arifin Ilham ya, sering zikir itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang juga kalau lagi sa'i tuh tanya Pak Sudarsono, itu setelah dia doa sa'i, setelah lampu hijau di di atas, biasanya zikirnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah ya Pak ya. Nah dulu Bapak mungkin tahu bacaannya. Oh iya bacaannya baca-baca aja kan dulu mah. Pas sudah ngaji, Masya Allah, ternyata orang yang zikir itu khuttat khotoyahu, Allah hapus dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sekecil buih di lautan itu tadi. Nah kita udah tahu dah tuh ya Pak ya. Sekarang mah istimewanya, artinya dengan mengetahui keistimewaan baca tasbih, mudah-mudahan kita lebih khusyuk lagi zikirnya. Amin ya Rabbal. Lebih rajin lagi zikirnya. Amin ya Rabbal. Iya, apalagi yang udah berusia tua, dulu nggak ada guru ngaji ya Pak ya. Guru ngaji ya boro-boro ngaji Quran. Bener nggak Pak? Iya, boro-boro ngaji Quran kagak bisa. Yasin juga Latinnya ya Pak ya. Itu mah tasbih abongan amat, orang Betawi bilang mah ya Pak ya. Yang enteng ngucapinnya, besar pahalanya. Jangan ditinggal itu Pak. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Subhanallah nisful mizan. Tuh. Ai qaulul abdi subhanallah yamla'u sawabuha ihda kafataihil mizan. Masya Allah. Seseorang yang berzikir subhanallah, nih dengerin Pak nih, nisful mizan itu setengah dari timbangan kebaikannya. Gini, manusia itu nanti di padang mahsyar, di dalam keyakinan agama kita, padang mahsyar itu padang yang sangat luas. Udah pernah saya jelaskan dulu ya Pak ya. Nanti setelah itu manusia dalam setiap perbuatannya ketika hidup di dunia itu namanya mizan. Ada yaumul mizan, hari di mana perbuatan manusia itu Allah timbang Pak. Ditimbang. Kayak bapak ngaji begini, kuping dengerin, ilmu dapat, duduk di masjid, ditimbang ini ntar. Ya Pak ya. Bapak sedekah, ditimbang. Ngasih nafkah sama bini, ditimbang. Ditimbang itu. Dan ternyata ada cuman zikir. Cuman zikir. Zikirnya juga di sini kata beliau baginda Rasul apa? Cuman subhanallah. Subhanallah aja zikirnya. Ternyata nisful mizan itu akan memberatkan dalam setengah dari timbangan itu dalam kebaikan kita. Jadi ditimbang itu kebaikannya akan lebih banyak setengah dari itu. Di sini dijelaskan dalam tafsirnya, qaulul abdi subhanallah yamla'u sawabuha idakafatail mizan. Zikirnya seseorang subhanallah itu pahalanya akan memenuhi sebagian kebaikan dari timbangan itu. Kalau timbangannya begini, Bapak zikir cuman subhanallah, setengahnya udah ada kebaikan itu Pak. Pahalanya itu ngeberatin itu. Kalau pahala sedekah kita belum tahu tuh nasnya, kita jarang ketemu. Pokoknya yang gede-gede, yang kecil-kecil, gedenya seberapa kita nggak tahu. Ya Pak ya. Kebaikan yang lain gedenya kita tahu, pahalanya makin gede, tapi beratnya seapa kita nggak tahu. Tapi zikir subhanallah, ternyata di yaumil mizan timbangannya itu setengah kebaikan akan menguasai seluruhnya. Masya Allah. Amin ya robbal. Lantas selanjutnya di sini walhamdulillah mil'ul mizan. Tuh. Sawabu yamla'ul kafatain. Tuh. Kalau make alhamdulillah, kalau subhanallah setengah dapatnya kebaikan dalam mizan nanti timbangan. Tapi kalau make subhanallah sampai walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, ya Pak ya, itu sawabu yamla'ul kafatain, penuh kebaikannya, timbangannya di mizan itu penuh. Alhamdulillah, ya Allah. Wallahu akbar. Kalau ada wallahu akbarnya, kan ada Allahu akbarnya tuh, dijelaskan di sini mil'us samawati wal ar, ditambah oleh Allah kebaikan pahalanya antara langit dan bumi. Masya Allah. Makanya orang yang sering zikir subhanallah walhamdulillah, ya Pak ya, wallahu akbar, nah terutama habis sholat dia zikir itu, habis sholat aja dah, kan 3 tuh, ya Pak ya, habis sholat insya Allah orang itu selamat nanti di yaumil mizan. Amin. Selamat itu Pak. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wala ilaha illallah laisa duna sitrun wala hijabun. Tuh. Ditambah lagi dengan wala ilaha illallah
Laisa dunah sitrun wala hijabun. Orang itu kagak ada hijab ketika dia berdoa, doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu pakai istimewaannya ya Pak ya. Makanya kita jangan sampai tinggal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Wa qala an-nabiy sallallahu an Abi Hurairah bi isnadin wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, apa kata beliau baginda Rasul, man halala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ay qala la ilaha illallah. Kalau bahasa kita barang siapa yang tahlil. Kalau sering kan begini Pak ya, lu mau kemana? Tahlil. Pernah dengar kan? Jadi Pak, kalau bicara tahlil jangan pikirannya kebesek, jangan. Itu malah lain ya Pak ya. Kan kalau di kampung kalau bocah pikirannya kebesek ya Pak. Jadi kalau pikirannya kebesek, jadi penuhnya malam ketiga doang sama ketujuh gitu ya Pak ya. Jadi malam kedua nggak ada yang penuh gitu. Jadi tahlil itu artinya halala, zikir ngucapin la ilaha illallah. Bahkan nanti kita pelajarin tuh Pak, tuh ada kitabnya. Kalau orang dulu, kalau tahlil orang dulu nih, kalau orang dulu kalau tahlil kan ada kacang ya. Ada kacang tuh, kacang tanah. Tapi yang mentah, kalau yang matang mau dimakanin tuh. Yang mentah, satu kacang baca kulhu kan, satu kacang 100. Ngapa baca kulhu? Ntar ada tuh kitabnya Pak. Itu kulhu yang dikirim buat almarhumah bisa ngebebasin dia daripada jilatan api neraka. Ada nanti dalilnya itu. Sekarang mah jarang yang pakai kacang gitu. Jadi baru datang pada main HP orang mah. Ya Pak ya. Jadi sebenarnya dulu tuh pakai kacang. Tahlil. Mana lo tahlil? Tahlil itu sebenarnya zikir la ilaha illallah. Makanya orang kalau tahlil pasti ada la ilaha illallahnya. Pasti itu Pak. Pasti itu. Baik habis takhtim Quran, kalau tahrim Quran takasur sampai al-ikhlas. Setelah itu baru dia baca ayat kursi, Fatihah dan seterusnya, baru zikir. Ada lagi dari zikir dulu. Alhamdulillah qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jangan cepet-cepet tuh. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada yang kecepatan, jangan. Ada yang cepet banget, ada kan? Ada. Tuh kalau di kampung la ilaha illallah, pengen kencing itu yang mimpinnya ya Pak ya. Nah, jadi landai biar ke bawah, sebab ada yang tua, ada yang muda gitu. Man halala yaqala la ilaha illallah mi'atun. Barang siapa yang zikir la ilaha illallah mi'atun 100. Makanya kalau orang tahlil 100 saja ya Pak ya, paling dikit. Jangan 30, pelit. Udah tahlil 30 makanya masalak lagi. Ya Pak ya, jangan 30, kesian almarhumnya. Ya Pak ya. 100 paling kecil. Kalau di Jumalang 500 Jumalang. Di Babelan 200, 300 tempat saya. Ya Pak ya. Orang kalau zikir cuma 30, akhirnya pelit. Udah gitu makanya masalah kecil-kecil lagi salahnya. Ya Pak ya. Udah di dunianya pelit, buat ke akhiratnya pelit. Jangan pelit, karena kalau tahlil itu buat ke sono. Makanya doanya begini nih. Allahumma ja'al wa ausil wa sawa, Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan, wa ausil, sampein
sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, dari pahala-pahala bacaan yang kami baca, dari pahala Yasin, pahala tahmid, tasbih. Kemana disampaikannya? Kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat. Ada tuh di belakangnya lagi doanya. Summa ila arwahi walidina wa umatina wa ajdadina wa ammatina wa ikhwanina. Summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ashabina. Tuh. Wa man zalamna aw asana ilai khususon ila ruh. Disebut tuh. Itu pahala Yasinnya sampai ke sono, pahala tasbihnya sampai ke sono. Makanya ada dalilnya nih, kitabnya Tanqihul Qaul nih, di sini nih kitab yang kita baca. Apa kata Nabi? Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in. Sedekah buat yang hidup boleh, yang mati boleh. Sedekah nih ke masjid, niatin buat kita boleh, yang meninggal boleh. Fa ilam takdiru ala dzalik fa bi ayatin min kitabillah. Kalau kagak bisa pakai sedekah materi buat orang tua kita yang udah enggak, keluarga kita yang udah kagak, boleh saya? Keluarga kita yang udah kagak, maka kirimin pahala bacaan Al-Qur'an. Pak, nih. Haulin orang tua kita, berkah hidup kita. Ya Pak ya, berkah hidup kita. Makanya kalau orang dulu mau malam takbiran, sedekahan, iya kan? Haul di bulan Roah, ngadain berkah, ingetin kebaikan orang tua kita. Insya Allah hidup kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami ini tak tanggung nih ya Pak ya. Ini sepotong, kalau sepotong kagak enak ini. Man halala, barang siapa yang baca tahlil la ilaha illallah mi'atun, barang siapa yang baca la ilaha illallah 100, wasabaha, dan baca subhanallah mi'atun 100, wa kabbara Allahu akbar fa innahu khairu wa kabbara qala subhanallah mi'atun wa kabbara, dan membaca takbir la ilallah la ilallah la ilallah subhanallah 100, dan baca takbir qala Allahu akbar fa innahu khairum min asyri riqabin ya'tikuha wa sabi badanatin yaniruha. Itu orang yang seperti itu, yang baca la ilaha illallah 100, subhanallah 100, nilainya, pahalanya lebih besar daripada membebaskan. Di sini dijelaskan min asyri riqab, 1000 budak. Masya Allah Pak, orang dulu itu yang namanya perbudakan ya Pak ya, bebasinnya paling mahal Pak, cuman orang-orang kaya doang yang bisa. Artinya pahalanya benar-benar besar. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian kita ada manfaatnya, dengan beberapa kesimpulan bahwasanya berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, keistimewaannya dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yara maq'adahu fil jannah, orang yang sering berzikir itu dia akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada sedikit pengumuman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin berlayar ke tanah suci, yang sudah daftar, coba dicek lagi. Yang sudah daftar haji, itu yang daftar haji udah pada maju tuh semua. Pak Sudarsono coba dicek tuh. Jadi udah maju ya Pak ya. Karena sekarang ini banyak yang di apa namanya? Yang tua-tua yang dicabut ya. Banyak yang dicabut. Jadi kemarin juga saya habis mencabut dari At-Taqwa yang umurnya udah 70 tahun, sedangkan dia berangkatnya 2041. Jadi kira-kira sampai nggak Pak itu ya Pak ya? Ya, ya. Jadi umurnya 71 ya, kalau nggak salah. Umurnya 71,
dia berangkatnya 2041. Ada jamaah saya kemarin daftar 2016, dicek dia berangkat 2071. Nah, saya bilang itu udah kiamat apa belum ya? Ya mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya. Amin ya robbal. Akhirnya saya cabutin tuh dari At-Taqwa, pengen umroh. Jadi berangkat umroh insya Allah. Makanya Bapak Ibu yang pengen bareng sama saya bulan Oktober, ya Pak ya. Tapi walaupun bulan Oktober, dari sekarang daftarnya biar diurus, biar tenang, ya Pak ya. Semuanya dari sekarang, biar kebagian kursinya, seatnya. Kalau seatnya udah habis kan ribet ya. Nah ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Fatihah 1 kali buat kita biar sehat, biar panjang umur semuanya, biar berkah semuanya, biar badannya sehat ya Pak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi'u wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yamlikul karim wa 'azimi salatanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yaswa wa amalin la yudfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.